Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Arham Hatillah, Muhammad Azizur Rahman, Muhammad Rizky Najib, dan saya, Muhammad Rian Putra Darman. Di sini, saya ingin mempresentasikan tentang manusia purba Pithecanthropus erectus. Pengertian Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus merupakan salah satu jenis manusia purba Indonesia yang fosilnya pertama kali ditemukan di sebuah kebudayaan masyarakat modern. Dr. Eugene Du Bois, yang merupakan seorang ahli paleoantropologi, menemukan fosil Pithecanthropus erectus pertama kali di berbagai tempat, seperti di Trinil, Ngawi, dan di Kedung Berubus, Madiun, Jawa Timur dari tahun 1890 sampai dengan 1892. Dr. Eugene Du Bois menemukan fosil-fosil berupa tulang paha, tengkorak, rahang bawah, molar bawah, dan juga atas. Ditemukan di dekat tepi Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Dari hasil penemuan tersebut bisa disimpulkan kalau Pithecanthropus erectus sebagai manusia kera yang bisa berdiri dengan tegap. Dari fosil-fosil tersebut, Dr. Eugene Du Bois dan para sejarawan lainnya menyimpulkan kalau ada beberapa ciri-ciri dari tipe orang purba ini. Sebelum itu, pada tahun 1936 sudah ditemukan fosil yang lebih lengkap mengenai manusia purba ini oleh seorang ahli paleontologi dan geologi dari Jerman. Penemu fosil tersebut tepatnya di Desa Sangiran, Jawa Tengah. Gak cuma itu, fosil tertua yang udah ditemukan ada di daerah Great Rift Valley. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus mempunyai volume otak sekitar 900 cc. Mempunyai tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Berat badan sekitar 80 kg sampai dengan 110 kg. Mempunyai bentuk wajah yang hampir menyerupai monyet. Mempunyai bentuk dagu yang lebih kecil, sementara mulutnya menjulur. Memakan tumbuh-tumbuhan dan bergantung dengan alam. Mempunyai bentuk ubun-ubun yang lebih datar pada bagian belakang kepalanya, mempunyai bentuk yang lebih menonjol. Ada tonjolan yang tepat pada bagian kening yang melintang di sepanjang pelipis. Mempunyai bentuk tulang pipi yang cukup tebal. Mempunyai bentuk tubuh yang tegap. Ada gigi dan juga rahang yang besar serta kuat. Manusia purba jenis ini mempunyai hidung yang cukup besar. Pola hidup Pithecanthropus erectus. Cara hidup Pithecanthropus erectus yaitu dengan melakukan sistem nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Dengan sistem tersebut, jalan hidup Pithecanthropus erectus ini dipenuhi dengan melakukan perburuan dan juga mengumpulkan makanan yang ditemuinya. Ketergantungan dengan alam, Pithecanthropus erectus mampu menciptakan alat-alat yang membantu mereka dalam aktivitas sehari-hari buat mencari makan. Model alat ini memakai bahan baku berupa batu, tulang yang dibuat sedemikian rupa. Berikut contoh hasil budaya Pithecanthropus erectus, yaitu alat-alat dari tulang, kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpi. Hasil kebudayaan Pithecanthropus erectus. 1. Kapak genggam. Bentuk dari kapak ini nggak besar, tapi mempunyai ukuran yang lebih kecil dari jenis kapak lainnya. Kapak genggam sudah tersebar ke beberapa wilayah di Nusantara dan masih dikembangkan sampai pada zaman yang modern ini. Awalnya, kapak genggam adalah buatan manusia purba, memakai bahan-bahan yang sederhana dengan cara penggunaannya yang digenggam pada ujung.
2. Pahat genggam. Alat ini bentuknya kecil, dipakai buat kegiatan bercocok tanam, buat memanfaatkan hasil alam yang lebih, dan buat menggemburkan tanah. Selain itu, pahat genggam juga dimanfaatkan buat mencari ubi atau hal lainnya, karena pahat genggam sangat tajam. 3. Kapak perimbas. Kapak perimbas punya bentuk yang sedikit cembung dan sering dipakai dalam kebutuhan buat memangkas suatu benda. Kapak perimbas ditemukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1935 dengan fungsinya sebagai alat pemotong atau penetak. Yang keempat, alat serpi. Ada seseorang yang bernama von Koningswald menemukan alat serpi pada tahun 1934. Alat ini banyak ditemukan di gua-gua, di mana manusia purba tersebut dahulu tinggal di sana. Ukuran alat serpi sendiri umumnya sangat kecil dan cuma sekitar 11-20 cm aja. Alat serpi banyak dipakai buat pisau, mata panah, dan juga alat pemotong lainnya. Yang kelima, alat penetak. Alat penetak ini disebut juga sebagai kapak, tapi bentuknya terlihat lebih besar dan cuma bisa dipakai buat memotong benda tertentu saja. Umumnya, alat penetak ini dipakai oleh manusia purba, tepatnya Pithecanthropus, buat memotong kayu, pohon, dan sebagainya. Alat penetak ini bisa kalian temui dengan mudah di seluruh wilayah Nusantara. 6. Benda tajam. Ada banyak pisau yang dipakai oleh manusia purba buat berbagai hal. Ada juga alat yang dipakai ini berasal dari tulang hewan. Selain itu, banyaknya benda tajam lainnya seperti pisau, belati, tombak, dan sebagainya yang biasa dipakai oleh Pithecanthropus. Daerah yang banyak ditemukan alat ini yaitu Ngawi, Jawa Timur. 7. Batu penggiling. Manusia purba juga memakai batu sebagai media buat menggiling sesuatu, dan banyak ditemukan di sekitar gua-gua atau hutan. Ukuran batu penggiling ini sangat beragam dan biasanya sesuai dengan genggaman tangan. Hasil kebudayaan ini masih dikembangkan dan masih tetap dipakai buat kebutuhan alat dapur saat memasak. Itulah dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.